Jadi, selamat ya. Kau hamil anak kembar. Mana mungkin? Bukannya dia bilang dia mandul. Halo, ada antrian di belakangmu. Maaf banget ya. Tunggu sebentar. Wow, masa $2,5 aja kau nggak punya? Minggir kalau nggak mampu beli sekantong keripik. Sebentar, aku cuma... Bu, apakah sudah transfer uangku? Uangku cuma tersisa 80 sen. Sudah kubilang, kuliah itu cuma buang-buang waktu. Tapi Bu, aku butuh... Bu, uang kuliahku jatuh tempo Selasa depan. Adikmu lebih butuh uangnya, jadi kuberikan padanya. Itulah gunanya punya keluarga. Lalu aku gimana? Masa bodoh denganmu, Ella? Adikmu lebih penting. Tetapi aku butuh uang, aku mesti kuliah. Kau suka itu? Cewek yang lagi kesusahan? Keluar kau. Hei, tunggu. Kalau mau lebih banyak, datanglah ke sini. Klub striptease? Wah, lihat itu. Seksi sekali. Lihat. Wah. Sangat lega. Ya. Hei, kau nggak tertarik sama siapapun cewek yang kujodohkan. Cuma gara-gara kau mandul. Bukan berarti dunia kiamat. Keperjakaanmu mungkin ada obatnya. Gimana, mau coba? Kau membiusku. Hei, ibumu kan mau punya cucu. Jadi ku carikan dia menantu. Bersenang-senanglah. Bro, lihat cewek itu. Ya, gimana kalau kita undang dia? Ya. Hei, ngapain cewek sepertimu kesini? Jangan malu-malu sayang, minumlah dengan... Hei, dia bersamaku. Pergilah. Oke. Sudah. Ini cuma buat sekali doang, kan? Ya, tentu saja. Kau dapat tambahan kalau bermalam bareng Sebastian Harrington. Sebastian Harrington yang itu. Aku pasti bisa. Ini buat uang kuliahku. Berapa umurmu? 19. Pakai kondom? Aku mandul. Gimana caraku membesarkan mereka? Bilang pada Tuan Harrington, ucapkan terima kasih dari rumah sakit kami. Gadis itu, berikan padaku catatan medisnya, cepat. Ella, gadis yang kau tidur sebulan lalu. Dia hamil. Anak kembar. Di mana dia sekarang? Ella. Dylan, ngapain kau kesini?
Kau tahu ini momen langka kan? Keluarga kita selalu sulit punya keturunan. Aku bahkan melahirkanmu di usia 42. Cari gadis itu dan kita akan lakukan segala cara untuk mendukungnya. Dia nggak layak menerimanya. Dia nggak layak menerimanya. Apa maksudmu? Aku cuma butuh 10. 10.000 harusnya cukup buat uang kuliahku. 10 juta? Dasar mata duitan. Beres. Aku sudah pastikan seumur hidupnya terjamin. Setelah dia melahirkan, bayi-bayi itu jadi milik kita. Sebastian Harrington, aku nggak membesarkanmu seperti itu. Cepat cari dia sekarang. Dylan, kau menakutiku. Jangan takut. Kakakku sayang. Aku cuma butuh uang dan kau sumber uangku. Dylan, aku lagi hamil. Kau tahu, cewek secantik kau kalau kujual di pasar gelap pasti mahal harganya. Dylan, kumohon, kita keluarga. Ya, sesama keluarga saling menolong kan? Dylan, aku hamil. Sia. Dasar jalan. Siapa ayahnya? Tua bangka mana yang sudah tidur dengan? Sebastian Harrington. Sebastian Harrington, pimpinan PT Harrington, presiden termuda yang menguasai industri, pemerintahan, bahkan para mafia. Dia yang menghamilimu. Hah? Terserah. Aku harus negosiasi ulang sama pembelinya, jangan yang hamil. Pasarannya beda. Mungkin dia nggak ingat siapa aku. Tuan, Eladin mentransfer $10.000 ke bagian keuangan kampus. Kurasa itu biaya kuliahnya semester ini. Cepat cari dia sekarang. Dasar jalang! Memangnya kau mau lari kemana? Kumohon, siapapun, tolonglah. Hei! Kau Sebastian Harrington? Iya, itu aku. Tadi kau itu mau ngapain? Apa kau memukulnya? Gak ada yang boleh menyentuh milikku. Seth, Ella pingsan. Habisi dia. Ayo. Kau takut padaku? Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Kalau kau mau aku aborsi, aku... Jangan. Ikutlah aku. Biar aku yang tangani semuanya. Apa maksudmu? Kau dan kedua bayimu tinggal bersamaku. Biar aku yang urus semua keperluanmu. Oh, Pikirkan baik-baik.
Kau nggak perlu berurusan dengan adikmu lagi. Kuliah itu cuma buang-buang waktu. Cewek secantik kau kalau kujual di pasar gelap pasti mahal harganya. Kenapa kau lakukan ini, Tuan Harrington? Ini bentuk tanggung jawabku. Kau dan kedua bayimu adalah tanggung jawabku. Kau nggak perlu berbuat begitu. Astaga. Ella? Apa mereka semua? Ya, mereka karyawanku. Ayo. Oh, itu sofa kulit putih. Ya, memang. Pakaianku nanti mengotorinya. Duduk sajalah. Tuan Harrington? Martha? Maaf, ini adalah... Ini Nyonya Harrington. Bukan, aku bukan. Nyonya Harrington. Senang akhirnya bertemu denganmu. Mau kuantarkan ke kamarmu? Tentu. Tunggu. Tunggu. Tanganmu berkeringat. Oh, terima kasih. Ini kamarmu, Nyonya Harrington. Terima kasih. Bilang padaku kalau butuh apa-apa. Tanganmu berkeringat. Jangan berhayal, Ella. Dia begini karena bayinya. Gimana cara ngecilin AC-nya? Oh, bukan. 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 Ku dengar kau panggil Ella Nyonya Harrington. Iya, memangnya kenapa? Ayolah, kemarin dia bukan, lalu hari ini Nyonya Harrington. Kau suka dia sejak pandangan pertama, kan? Apa dia di sini? Dia di kamarnya. Dia kerja di 3 tempat setelah lulus SMA. Dan ibunya menyiksa mental dan fisiknya. Siapa yang tega lakukan ini ke putrinya sendiri? Dia mengalami banyak kesulitan. Karena dia sudah bersama kita, kita akan perlakukan dia seperti seharusnya. Sekarang, di mana kamarnya? Aku ingin menemuinya. Akan kutunjukkan. Sayang, terima kasih. Apa? AC-nya rusak? Kenapa panas banget? Kayaknya dia nggak terbiasa.
tidurnya? Nanti kutunjukkan pengaturan sistemnya. Astaga, mam sekali. Apa ada yang kurusakan? Enggak sayang, kau enggak ngerusakin apa-apa. Aku ibunya Chef, Elizabeth. Nyonya Harrington. Oh, sudahlah, panggil saja Eliza. Apa kau suka kamarmu? Kalau kau nggak suka, Chef bisa mengantarmu ke villa tepi danau. Di sini bagus. Ella, kau sekarang keluarga kami. Kalau kau butuh apa-apa, bilang pada Chef. Semua bagus kok, Nyonya Eliza. Bagaimana kalau kau ikut aku ke mall siang ini? Aku yakin Chef nggak tahu soal fashion. Apa kau mau menemaniku? Tentu. Ayo kita lihat yang di sana. Oh, lihatlah ini. Cobalah kau pakai, Ella. Bukannya kau yang mau belanja? Oh, kita belanja buat kita berdua. Cobalah. Wah, cantik sekali. Kita coba saja semuanya. Nggak tahu ya, coba yang lain. Astaga, kau benar-benar memesona sayang. Kami ambil semua. Bukannya kau mesti bayar dulu? Mall ini punya aku. Bisa dikirimkan ke rumah? Tentu saja. Kau sungguh cantik. Tadi itu sangat menyenangkan. Omong-omong, kayaknya kau mesti lebih sering pakai warna biru. Warna matamu jadi lebih menonjol. Ayo, mari kita makan. Iya, apa kebutuhanmu? Akan kukirim. Ini pasti gara-gara hamil, kan? Sebastian? Di mana aku? Jangan pegang-pegang kalau kau nggak beli. Maaf. Dengar, tempat ini bukan untukmu. Ke Walmart saja, itu lebih cocok untukmu. Itu barang tiruan, ya kan? Segitunya pengen kelihatan tajir. Ini bukan tiruan, aku barusan beli di sini. Oh ya? Mana bonnya? Oh, sudah kuduga. Sekarang keluar. Kau baik-baik saja, sayang? Kau baik-baik saja, sayang? Tuan Sebastian Harrington, kalau butuh apa-apa, bilang saja. Kau mau coba sepatunya? Jangan, gak usah. Coba saja. Kau bisa bantu istriku memakaikannya? Oh, Biasakan dirimu, Ella. Nggak cocok. Cobalah yang hitam. Bukan, jangan yang itu. Jelek. Aku nggak suka. Apa nggak bisa cari yang lebih bagus? Mungkin yang biru? Mungkin kita cari di toko lain.
temuilah ibuku. Nanti kususul. Tuan Harrington, aku nggak tahu kalau dia istrimu. Kau kupecat. Hidangan malam ini kaviar beluga terbaik, langsung dari Laut Kaspia. Makanlah. Astaga, kau lihat cara makannya. Aku yakin kalau dia belum pernah makan kaviar. Nona, kaviar lebih enak dinikmati jika disendok dengan sendok kerang. Gak harus begitu. Kau makan sesukamu, Ella. Jangan biarkan siapapun mengatur hidupmu. Belum pernah ada yang bilang begitu padaku. Dia nggak kayak yang lain. Terima kasih, Tuan Harrington. Ella, tunggu. Ambil ini. Aku nggak bisa menerimanya. Kau memberiku begitu banyak. Nantinya lebih banyak lagi. Sudah kubilang, kau harus biasakan dirimu. Baiklah. Sampai siang nanti, Ella. Sampai nanti, Tuan Harrington. Hei, Ella. Hai. Itu Ella yang duduk bareng Aiden. Astaga, beneran. Apa yang dia pakai? Kayaknya itu gaun baru koleksi terbatas dari Lemure Prestige. Mana mampu dia beli? Bukannya Lemure Prestige harganya gila-gilaan. Memang, pasti memakainya buat menggoda Aiden. Kau bisa-bisanya makhluk rendahan sepertimu mampu beli gaun Lemure Prestige. Apakah dibelikan Om senang? Entah dari mana kau dengar itu, tapi bukan. Sabrina, lihat ini. Ini model terbaru. Harganya sekitar 10.000. Akui sajalah, kau jual diri ketua bangkai yang tajir. Hei, hati-hati kalau bicara. Aiden, lihat dia. Dia sengaja dandan. Buat apa coba? Apa-apaan itu? Astaga, apa dia lagi hamil? Hei, cukup. Lihat dia. Dia sengaja dandan. Buat apa coba? Kau jual diri ketua bangkai yang tajir. Sudah kubilang, kuliah itu cuma buang-buang waktu. Jarang yang hamil. Ella, ayo makan malam. Aku masuk ya. Ada apa? Bilang saja padaku. Cuma masalah kuliah. Aku ada 3 tugas buat bulan depan. Aku cuma capek saja. Kau bohong. Kalau gitu cuti saja. Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak bisa cuti kuliah. Aku harus lulus kuliah biar aku bisa jauh-jauh dari keluarga aku. Dengar, kau lagi hamil dan ini cuma... Iya, ini cuma ulahku sendiri. Kau nggak sendirian. Dengar, aku dukung apapun yang kau lakukan. Tapi janji, kau akan jaga dirimu, oke? Oke. Ayo makan malam. Ikuti dia. Aku mau tahu dia bicara dengan siapa saja dan semua kegiatannya di kampus.
Oh, hai. Ternyata kau beneran hamil, dasar jalang. Kau memang nidurin tua bangka ya kan? Kau dibayar berapa? Memangnya dia beneran bayar? Atau jangan-jangan kau gratisin dia? Gimana rasanya nidurin tua bangka gembrot? Apa dia bisa ereksi? Biarkan aku pergi. Jangan buru-buru, jalan. Ella, Oh, kau baik-baik saja? hai Aiden. Ada apa? Apa Sabrina mengganggumu lagi? Aku bisa lapor ke dekan. Enggak, Aiden sudahlah. Aku nggak apa-apa kok. Kau yakin? Kayaknya kau nggak baik-baik saja. Ya, aku yakin. Gak apa-apa. Terima kasih. Oke, sampai besok ya. Ya, sampai besok. Siapa coba? Hai. Sabuk pengaman. Oh, maaf. Jalan. Apa aku berbuat salah? Apa aku cemburu? Ella, ada apa? Nggak ada apa-apa. Bilang saja padaku. Kayaknya aku mau cuti kuliah dulu. Kenapa? Bukannya kemarin kau nggak mau? Apa ini? Bukan apa-apa. Aku cuma sering capek. Aku nggak sanggup lagi ngikutin kegiatan kuliah. Kau nggak percaya padaku? Nggak apa. Cuti saja kalau perlu. Tapi mulai sekarang panggil aku Sep saja. Oke, Sep. Gak ada yang memperlakukanku seperti ini. Aku harus percaya padanya. Connor, aku minta laporan lengkap semua kejadian di kampus hari ini. Baiklah. Tuan, aku siapkan minyak esensial buat Nyonya Harrington. Menurutmu dia suka yang mana? Buat apa minyak esensial? Menghilangkan selulit, Tuan. Belum tentu berhasil, tapi nggak ada salahnya disiapkan. Jadi itu diolesi di bagian... Di perut, Tuan, dan juga di paha belakang. Biar aku saja yang bawa. Tentu saja, Tuan. Mau kutunjukkan cara mengoleskannya? Oh, Tuan Sep, apa kau butuh sesuatu? Apa kau butuh sesuatu? Jadi kau lebih suka yang mana? Ada aroma garam laut, lavender, dan mawar. Itu apa? Minyak esensial buat mencegah selulit. Oh, kau sungguh perhatian. Lavender kayaknya bagus. Oke, sekarang berbaringlah. Jangan, gak usah. Aku bisa sendiri. Kau gak perlu melakukannya. Kau tahu caranya? Maksudku, itu kan cuma diolesin, kan? Nggak sekedar diolesin. Ayo, berbaringlah saja. Oke.
Nah, begitu. Santai saja. Sekarang, lepaskan celanamu. Apa? Kenapa? Aku harus olesin pahamu juga. Aku sudah pernah lihat semua tubuhmu. Aku gak masalah punya selulit. Katakan saja kalau kau butuh apa-apa. Bayi, ini cuma buat bayinya. Ella, kau baik-baik saja? Ada apa? Ponselku jatuh. Aku nggak apa-apa. Maaf, aku harus angkat telepon. Bu? Jangan panggil aku ibu. Apa kau kencan sama tua bangka tajir? Enggak, aku... Jangan bohong. Aku sudah lihat semua di internet. Dasar nggak tahu malu. Ibu, aku mohon, aku nggak begitu. Aku nggak peduli kau tidur sama siapa. Di mana kau? Kenapa? Memangnya kau bisa kabur begitu saja? Aku yang membesarkanmu. Kau berutang budi padaku. Bu, apa maumu? Aku mau uangku kembali, Ella. Setiap sen yang kuberikan untukmu. Berapa? $1 juta. Aku gak punya sebanyak itu. Kalau begitu akan kucari kau. Dan kalau ketemu, akan kuhancurkan segalanya. Sam, Ella dibully di kampus. Dan kau harus lihat apa yang lagi viral di internet sekarang. Ella, ada apa? Ibumu bilang apa? Aku harus bilang padanya. Aku akan tetap di sini sampai kau bilang padaku. Seb, ibuku minta $1 juta. Dan? Orang-orang bersikap jahat padaku di kampus. Mereka sebar kebohongan di internet. Aku senang kau jujur padaku. Aku bisa bantu. Biar ku tangani semuanya. Kenapa kau begitu baik padaku? Karena aku ingin kau jadi Nyonya Harrington yang sesungguhnya. Bukankah Nyonya Harrington yang sesungguhnya haruslah orang yang kau cintai? Kau akan jadi Nyonya Harrington yang hebat. Sungguh, aku nggak selevel keluargamu, statusmu. Iya, kau pasti bisa. Ada sesuatu di wajahku? Enggak, hanya saja kau berubah. Aku berubah jadi lebih baik. Kaulah yang mengubahku. Ada yang melihatmu? Kuharap sih enggak. Nyonya Harrington? Masuklah, Ella. Kenapa kau memanggilku? Aku mau ngomong dengan teman-teman lamamu.
Kau mau ikutan? Teman lamaku? Ya, kau nggak akan rugi. Ella, kapanpun kau merasa nggak nyaman, bilang padaku, oke? Oke. Kita bisa pergi, Ella. Aku baik-baik saja. Seb, apa-apaan ini? Ini pelajaran bagi siapapun yang macam-macam pada istriku. Aku masih belum kelar. Masih ada satu tamu lagi. Astaga, lepaskan aku! Lepaskan aku! Tenanglah. Ella, Ibu. Ella, mereka semua komplotanmu? Dasar jalang gak tahu diuntung. Jaga mulutmu kalau bicara pada Nyonya Harrington. Begitu ya. Jadi kau yang bayarin semuanya? Akan kubuat ini lebih mudah bagimu. Kalau kau beri aku uang, kau boleh ambil dia. Ella bukan barang dagangan. Emang? Tapi bukankah dia lagi hamil? Seb, lepaskan mereka. Kau yakin? Jangan lupakan, aku ini ibumu. Aku nggak pernah dengar ada ibu yang ngomong ke putrinya kayak gitu. Dia beneran ibu kandungmu? Aku nggak yakin. Apa syaratnya? Kau pindah ke kamarku. Nantinya itu akan jadi kamar kita. Aku sudah punya kamar sendiri. Bukankah sepasang suami istri harus tidur satu kamar? Kita berbagi ranjang hanya untuk tidur. Oke. Bagus. Ayo kita pergi. Aiden, hai. Ella, ku dengar kau berhenti kuliah. Kenapa? Urusannya sangat rumit. Kita bisa ketemuan hari ini. Ya. Hey, Ella, gimana kabarmu? aku baik-baik saja, dan kau? Baik, aku nggak tahu kau sudah menikah. Bertunangan sebenarnya. Ella, kau nggak apa-apa kan? Apa dia orangnya baik? Ada gosip soal dia yang banyak beredar. Iya, dia orangnya baik. Dia perlakukan aku baik. Baguslah kalau begitu. Kau masih mengulang kelas sains. Iya, kurasa nggak ada. Cowok yang sama. Masuk akal sih. Dia sepantaran dengannya. Sedangkan aku semakin tua.
Nyonya Harrington, makan malammu jadi dingin. Terima kasih, Martha. Bro, tanya saja tadi sama siapa dan bicara kayak orang normal. Dasar primitif. Awasi dia. Jangan kasih kalau sudah mabuk. Sep? Lama nggak ketemu. Victoria, kapan kau pulang dari Spanyol atau Italia atau manapun? Spanyol dan aku pulang minggu lalu. Kita harus kapan-kapan ngobrol lagi. Atur waktunya sama Connor. Buat apa atur waktu ngomong denganmu? Kau Kau pakai cincinku? Cincinnya bagus. Tadi aku melihatmu ngobrol sama cowok di kedai kopi. Aku bukan mau menguntitmu, cuma kebetulan lewat. Namanya Aiden. Kami cuma teman. Kami sering kuliah bareng, tapi dia tahu aku punya pacar. Oh. Katakan kau milikku. Aku milikmu, Sebastian. Memangnya boleh? Ya, 4 bulan gak apa-apa. Sep, kalau kau berubah pikiran soal hubungan kita. Bukan. Ella, cuma hasil tes DNA dari ibumu sudah datang. Apa kau? Aku sudah melihatnya. Apa dia? Apa aku? Sebaiknya kau lihat sendiri. Tabahkan hatimu. Ella, bicara padaku. Aku nggak apa-apa. Aku merasa lega karena dia bukan ibu kandungku. Tapi tetap saja, orang tua kandungku. Soal mereka. Ada apa dengan mereka? Mereka tewas dalam kecelakaan mobil di hari Deborah mengambilmu. Ella? Ella? Ella?
Nona Ella baik-baik saja. Tapi kehamilan bayi kembar memang merepotkan. Jaga dia tetap tenang. Jangan ada emosi berlebihan. Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Baiklah. Terima kasih. Oh, sayang. Maafkan aku. Apa bayinya nggak apa-apa? Ella sayang, gak perlu minta maaf. Kesehatanmu selalu akan jadi prioritas utama. Boleh aku menengok orang tuaku? Dokter bilang kondisimu kurang sehat saat ini. Kumohon, Tuan Harrington. Boleh, jika Sebastian ikut menemanimu. Hai Ibu. Hai Ayah. Maafkan kalau aku butuh waktu lama menemukan kalian. Maafkan aku. Aku sungguh minta maaf. Aku sangat menyesal. Ini bukan salahmu, Ella. Aku berjanji akan merawat dia seumur hidupku. Ibu, Ayah, aku dan Seb menantikan bayi kembar. Saat datang nanti, kami akan datang berempat. Kami akan kembali setiap tahun. Aku janji. Boleh aku minta sesuatu? Tentu, apa saja. Meskipun itu agak ilegal? Apalagi kalau itu ilegal. Aku butuh uang lagi. Ella, aku yakin kau akan kembali. Apa kau ibu kandungku? Jadi kau sudah tahu. Ceritakan kejadiannya. Apa gunanya? Oke, ya aku menculikmu dari rumah sakit, tapi nggak ada yang tahu. Tapi pada akhirnya, akulah yang membesarkanmu. Kau menculikku dari orang tuaku. Ella, aku mohon demi. Kau membuatku muak. Kalian berdua. Orang tuaku nggak seharusnya mati. Jangan. Mereka nggak sepadan, sayang.
Kau siapa? Sep gak suka orang lain. Oh, jangan khawatir. Dia nggak akan keberatan, percayalah. Kami sudah saling kenal sejak usia 3 tahun. Aku Victoria, sahabatnya Sep. Mestinya aku yang menikahi dia, tahu? Keluargaku rekan bisnis keluarga Harrington. Aku nggak tahu itu. Aku tahu kau hamil. Tinggalkan dia setelah melahirkan. Akan kurawat mereka seperti anakku. Apa? Kau sudah dengar kan? Gak bisa. Kalau memang harus menikah dengannya, kenapa nggak kau lakukan? Itu karena kau tahu dia nggak mau denganmu. Ella, apa yang terjadi? Bayinya. Kalau sampai terjadi apa-apa, awas saja kau. Sial! Boleh aku masuk? Ella melarangmu masuk, Tuan. Ada masalah. Gimana dia? Aku nggak tahu, katanya ada masalah, tapi mereka nggak izinkan. Oh, astaga. Oh, sayangku. Astaga, sayangku. Dokter, gimana Ella? Semua baik-baik saja. Kau akan segera temui mereka. Terima kasih banyak, dokter. Hei, gimana perasaanmu? Baik. Jangan khawatir, mereka baru kuberi makan. Ada 3 pengasuh menunggu di rumah, jadi kau nggak perlu khawatir. Sep, apa aku boleh gak usah pergi? Kau ini ngomong apa? Aku tahu aku harus pergi setelah bayi-bayi ini lahir. Ella, kau nggak akan kemana-mana. Ella, kau itu adalah segalanya bagiku. Meskipun kau pergi, akan... Apa kau yang mengunggahnya? Bukan, mungkin saja ibuku. Ada banyak orang mengucapkan selamat. Memang sudah seharusnya. Pasti lebih banyak lagi di pesta selamatan bayi. Bukannya itu dilakukan sebelum kelahiran bayinya? Ella, kalau kau seorang Harrington, kaulah yang buat aturannya. Sep, kau sudah pulang? Ya, aku keluar duluan. Kau mau kemana? Ketemu teman. Aku pulang sebelum makan malam. Dah. Bersenang-senang, sayang.
Ella, Aiden, kau tampak luar biasa. kau juga. Kayaknya kau bahagia. Memang. Jadi, apa yang mau kau beritahukan padaku? Aku akan pindah ke Eropa bulan depan. Elarit, ketahuan kau. Tolong jus lemonnya 1. Bisakah kau berikan ini pada Nona di sana? Tentu. Bayi-bayinya kalau lagi lapar, mereka mengeluarkan suara kecil seperti... Nona, seorang wanita di bar memesankan ini untukmu. Terima kasih ya. Ella, tunggu. Kau nggak tahu isinya apa. Ini rasanya biasa kok. Jadi, ini artinya kau nggak bisa datang ke pesta selamatan bayi. Akan kuusahakan, hanya saja aku harus urus visa dan masih harus pindahan dan... Ella, kau baik-baik saja. Kayaknya ada yang aneh. Aku pesankan kamar buat istirahat. Semua siap? Semua siap, Nona. Sep, Bukan, Ella. Aku bukan Sebastian. Ya, bagaimana? Hebat kan? Iya, hebat. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Wah, terima kasih banyak atas kedatangan kalian untuk merayakan kelahiran 2 bayi perempuan dalam keluarga kami. Aduh, Bridget, kemarilah. Ayo duduk. Kau beruntung ya. Gak aku... Kau tahu? Sep, dia bohong. Akan kupastikan padamu kalau aku nggak bohong. Aku cuma ngobrol sama Aiden. Kalau begitu obrolan kalian sungguh menggairahkan. Sep, aku bisa jelaskan. Aku sudah tahu semuanya, Ella. Akulah yang ada di foto itu. Dia dibius.
Aku berhutang budi padamu. Apa maksudmu tahu semuanya? Lihat, itu aku. Aiden menelponku. Berkat siasatmu itu, kami mungkin bisa dapat bayi ketiga. Apa dia bercanda? Aku juga punya rekaman CCTV dari hotel malam itu. Satu-satunya alasanku nggak menghubungi polisi karena masih menghormati ayahmu. Kalau kau berani dekati kami lagi, akan kubatalkan semua bisnis kami dengan ayahmu. Nona, Sial. Kau baik? Kenapa nggak cerita padaku soal itu? Aku pikir itu nggak penting. Kita harus melatih cara kita berkomunikasi. Terserah kau saja, sayang. Aku mau Ella Reed mati. Giliranmu. Oke. Sam, ada apa ini? Ini satpam untukmu. Apa? Tapi, aku kan cuma nerusin kuliah. Untuk jaga-jaga saja. Aku nggak butuh. Pilih mereka ikut bersamamu atau batal nurusin kuliah. Oke. Bagus. Semuanya, selamat datang di mata kuliah sejarah. Aku dosen kalian, Pak Green. Kita akan menganalisa konteks sejarah di kelas perkenalan ini. Kita akan... Siapa cewek itu, Connor? Apa dia baik-baik saja? Dia lagi jatuh cinta. Aku dulu kayak gitu? Kau malah lebih parah. Ella, Tolong aku. maaf, aku mesti pergi. Astaga, cepat pergi sana. Tunggu, bawa mereka sekalian. Gak apa, aku bisa naik Uber. Ayo. Astaga. Ayo kita lakukan. Ayo Ella, angkat ponselmu. Seth, maaf, aku dikerjai. Tahu di mana dia? Aku nggak tahu. Tunggu, kau pasang pelacak di ponselnya kan?
Bangun, Ibu. Wah, lihat dia masih berlagak jadi korban, ha? Kenapa kalian lakukan ini? Karena kau cari masalah sama orang yang salah. Sebaiknya foto dulu sebelum kita sayat wajahnya itu. Ide yang bagus. Kayak foto sebelum dan sesudah. Dia pasti menyukainya. Dia siapa? Victoria? Beraninya kau sebut namanya sembarangan, dasar sampah. Kumohon, lepaskan aku. Sebastian akan berikan kalian apapun. Memangnya kau pikir bisa seenaknya masuk dalam kehidupan miliarder? Cuma karena ngelahirin bayi kembar doang. Gimana menurutmu? Apa Sebastian Harrington masih mau setelah melihatmu seperti ini? Sudah menyedihkan, cacat pula. Jangan bergerak, Jalang. Kau ini cuma sampah got yang banyak laga. Kami akan pastikan kau berada di tempat semestinya, terkubur dalam tanah. Ella! Seb, maafkan aku. Bukan salahmu, sayang. Connor, tunggu, ini aku. Dasar jalan, kau mengerjaiku. Bukan cuma aku, semuanya. Bukan, kaulah yang mengirimi pesan-pesan itu. Cuma dia yang mengirimi kau pesan. Diam. Kalian semua, diam! Seb, kurasa mereka cuma suruhan orang. Aku tahu. Sebentar lagi dia datang. Aku gak ada urusannya dengan semua ini. Aku gak ada urusannya dengan semua ini. Kau yang menyuruh kami melakukan ini. Dia yang suruh kami menculik Ella. Ini semua ulahnya. Dia dalangnya. Dasar pembohong. Sumpah, aku gak tahu apa-apa soal ini. Kau bersumpah demi seluruh bisnis keluargamu dengan grup Harrington? Apa hubungannya keluargaku dengan semua ini? Karena aku sudah melarangmu mengganggu kami. Tapi kau gak mau menurutinya. Dia itu siapa? Victoria? Beraninya kau sebut namanya sembarangan, dasar sampah. Gimana bisa? Aku taruh alat di ponselnya Ella buat mencegah hal seperti ini terjadi. Fungsinya lebih dari sekedar melacak lokasi. Kita beneran mesti ngelatih cara kita berkomunikasi. Iya. Kau akan masuk penjara selamanya. Kalian semua. Kau sungguh memesona. Terima kasih, Eliza. Ini adalah hari besarmu, sayang. Apa yang kau pikirkan? Rasanya bagaikan mimpi. Kau dan Sebastian. Cara kalian memperlakukan diriku, aku gak pernah membayangkan hal seperti ini. Kau layak diperlakukan dengan baik. Bukannya sial kalau saling bertemu sebelum upacara pernikahan? Kau seorang Harrington, buat aturanmu sendiri. Kau kemari untuk bilang kau berubah pikiran. Bukan. Sama sekali enggak. Aku mau pastikan kalau kau enggak berubah pikiran. Atau kabur bersama Hayden atau yang lainnya. Apa aku bisa disalahkan? Dia pernah menyelamatkanku sekali. Gimana denganku? Aku juga pernah. Malah beberapa kali kalau aku nggak salah ingat. Itu sebabnya aku memakai cincinmu. Benar. Jangan lupakan itu. Gak akan pernah. Sampai ketemu di altar Nyonya Harrington. Aku mencintaimu, Ella. Aku juga mencintaimu, Sebastian.